Saat ini saya berada di gedung PBB dan saya mengambil posisi di tempat ini untuk membuat suatu perhatian khusus dengan menanggapi berbagai perhatian yang datang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Perhatian-perhatian tersebut saya anggap baik untuk saya memberikan tanggapan, tetapi bukan pertanggungjawaban. Tanggapan saya menyangkut pertanyaan kenapa National Government Republik West Papua yang dipimpin oleh saya selaku presiden hanya memperjuangkan hak dari warga suku Lani. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saya akan menjawab sebagai berikut. Pihak Lani Jaya atau kelompok pergerakan perjuangan Papua Merdeka EPN-OPM yang dipimpin oleh Panglima Puro Okima Wenda mengikuti saya selama 10 tahun secara diam-diam, yang mana saya tidak tahu. Mengikuti saya bukan saja begitu, tapi mereka mempelajari saya di dalam kontes mempertahankan proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971 yang dideklarasikan oleh Syed Jaafar Korem. Nah, sehingga di tahun 2023 saya dan Panglima Puro Okima Wenda kami bersepakat untuk menandatangani surat kerjasama dan pengakuan. Hal ini kami lakukan pertama karena kami memiliki visi yang sama. Puro Okima Wenda mengakui deklarasi proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971 yang dideklarasikan oleh Syed Jaafar Korem. Nah, visi yang sama seperti yang saya pertahankan dan meningkatkan atau perjuangkan, kami tidak berbeda. Kami mempunyai tekad yang sama. Berikut Panglima Puro Okima Wenda dengan kekuatannya dan warga yang dia lindungi, mereka mengakui pemerintah nasional Republik Papua Barat yang saya pimpin selaku presiden. Terus dari realitas ini, maka benar saya memperhatikan situasi politik lebih penting di wilayah Lani Jaya yang sedang dipimpin oleh Panglima Puro Okima Wenda. Nah, terus wilayah-wilayah yang lain yang mana tentu ada pimpinan-pimpinan mereka baik di garis pertahanan ataupun secara politik tentu ada. Nah, wilayah-wilayah yang saya tidak memberikan perhatian ke sana sebab tidak ada konkret kerjasama secara tertulis dengan pemerintah nasional Republik Papua Barat. Makanya perhatian saya dan rasa moral tanggung jawab saya hanya kepada Panglima Puro Okima Wenda di Lani Jaya. Hal ini supaya dapat didengar oleh saudara-saudari tanpa membuat kontes cerita yang berlainan. Nah, sebab saya secara demokrasi bukan presiden untuk orang Papua yang berada dari Sorong sampai Merauke.
Itu tidak betul. Sebab wilayah Papua sudah di dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa di wilayah Papua ada perbedaan politik. Ada warga Papua yang pro Indonesia, tetapi ada warga Papua yang kontra politik terhadap Indonesia. Pemerintah nasional Republik Papua Barat atau National Government of Republic West Papua yang dipimpin oleh saya sebagai presiden hanya memperhatikan kepada rakyat Papua yang benar-benar kontra politik terhadap Indonesia. Nah, contoh yang konkret adalah Panglima Puro Oke Mawenda bersama kekuatan dan rakyatnya. Oleh sebab itu saya rasa tepat sebagai penanggung jawab politik untuk ikut memimpin bersama-sama dengan Panglima Puro Oke Mawenda untuk membenarkan hak politik hingga status wilayah Lani Jaya akan dilihat secara politik dan akan menjadi persoalan sebuah agenda di dalam usaha perundingan politik. Nah, ini suatu proses yang tidak begitu gampang. Ini proses yang akan membawa banyak waktu. Ini proses yang akan mendapat banyak konsekuensi dan juga resiko. Terus di dalam proses menghadapi situasi politik khusus untuk membenarkan pilihan dari Puro Oke Mawenda bersama kekuatan dan rakyatnya, itu hal yang tidak mudah. Maka saya tidak akan keluar dari suatu pernyataan kerjasama antara saya dengan mereka atau suatu pengakuan antara mereka dengan saya yang sudah tertanda tangan pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, hal ini supaya para pimpinan dari pergerakan-pergerakan perjuangan yang lain jangan dengan perasaan iri hati datang dengan suatu penilaian yang tidak sehat yang sudah saya perhatikan dan baca melalui kontak di WhatsApp, of sosial media, melalui Facebook. Hal ini semata-mata saya lihat itu bukan suatu pertanyaan politik yang sehat, tetapi itu hanya semata-mata perasaan iri hati dan mencoba untuk mengotori nama baik dari saya, Puro Oke Mawenda, Patrick Wenda, dan kekuatannya. Hal ini saya anggap tidak sehat. Dan hal ini jangan terjadi kalau saudara sebagai pemimpin, benar-benar pemimpin dan you terorganisir dan ada punya kekuatan rakyat, kenapa saudara tidak benarkan kepemimpinanmu dan juga membenarkan apa yang you bisa perjuangkan terhadap warga yang ada di belakangmu sebagai anggota. Ini kan tanggung jawab saudara-saudara dari masing-masing pergerakan yang ada di tanah Papua atau yang sedang berseberangan di perasingan atau di luar negeri. Terus sekali lagi, realisasi saya dengan Puro Oke Mawenda itu bukan hal yang baru. Tadi saya katakan dari awal mereka ikuti saya 10 tahun lamanya, saudara-saudara. Maka dengan itu saya tidak akan berhenti di dalam mencari kemungkinan dengan mengikuti berbagai proses hukum untuk membenarkan posisi dari status politik Puro Oke Mawenda bagi Lani Jaya atau status politik dari Lani Jaya. Hal ini terus terang saya katakan menjadi suatu perhatian yang sangat-sangat serius oleh pemerintah Republik Indonesia dari hubungan kerja saya dengan Lani Jaya.
hal ini sangat diambil penting dan serius oleh pemerintah Republik Indonesia. Berbagai permintaan dari pemerintah Indonesia melalui diplomat mereka, baik yang ada di Den Haag, di mana saya punya wadah dan juga saya berbasis di sana, dan di sana saya mendapat suaka politik sebagai pengungsi politik, dan juga diplomat Indonesia yang berkedudukan di Jenewa, Switzerland sebagai perwakilan mission dari Indonesia untuk PBB. Mereka ambil ini sangat penting. Mereka lihat hal ini suatu hal yang tidak disangka sampai keadaan situasi politik dewasa ini khusus di dalam Indonesia, lebihnya di tanah Papua, dan yang saya dan Puro sedang angkat dan terapkan untuk kepentingan Puro Okima Wenda bagi Lani Jaya. Oke. Nah, di dalam sidang yang saya ikut atau di forum yang saya hadiri, Express and Mekanisme People, Indigenous People, Right Indigenous People ini, MRIT, di forum ini mempunyai tematik yang tidak jauh beda dengan sikap yang saya dan Puro Okima Wenda sedang jalankan. Terus delegasi Indonesia yang hadir, mereka sudah dengar. Terus saya lihat hal ini tidak salah, dan hal ini saya sudah pelajari begitu lama. Oleh sebab itu dalam forum dari MRIP yang hari ini akan ditutup, yaitu tanggal 18 Juli 2025, pada tanggal 15 Juli 2025 saya mendapat waktu untuk menyatakan pernyataan politik dari situasi di Lani Jaya. Nah, terus menjembatani situasi politik bagi Puro Okima Wenda, hal yang saya sudah terapkan atau lakukan itu sudah berlangsung dari tahun 2023 juga di tempat yang sama, yaitu di Jenewa, di gedung PBB ini, atau di ruang sidang minority issue, dan sekarang di ruang forum dari MRIP. Di MRIP forum ini saya meminta kepada perhatian pemerintah Indonesia lewat podium ini untuk ada perundingan politik dengan pemerintah nasional Republik Papua Barat bersama TPN OPM pimpinan Puro Okima Wenda untuk status politik dari Lani Jaya. Terus hal ini perlu saudara-saudara lihat bagaimana rasa perhatian dan tanggung jawab saya sebagai pimpinan dari pemerintah nasional untuk rakyat Lani Jaya, terutama rakyat yang dipimpin oleh Puro Okima Wenda. Terus kalau saudara-saudara katakan bahwa apa yang kami bikin itu hanya memecah belah, nah pertanyaan saya kembali kepada pemimpin yang menilai begitu, apa yang you buat hari ini untuk pihakmu, untuk rakyat yang you pimpin, untuk benarkan visi yang you sedang pertahankan? Sampai di mana saudara sebagai pemimpin bagi kelompokmu dan bertanggung jawab untuk wargamu, apa yang you mesti benarkan? Saya dari pemerintah nasional melakukan sesuatu berdasarkan dasar kerjasama yang konkret antara dua belah pihak, dan itu terjadi. Jadi saya tahu apa yang saya lakukan dengan Puro Okima Wenda, demikian juga Puro Okima tahu apa yang dia dengan saya sudah sepakati. Saya bertanggung jawab untuk politik secara nasional dan juga internasional, dan Puro bertanggung jawab untuk pertahanan dan perlindungan warga yang ada di Lani Jaya. Nah, hal ini yang kami sudah sepakati, dan perundingan dengan pemerintah Indonesia untuk status Lani Jaya kami sudah siap. Kapan pemerintah Indonesia akan
mengundang kami secara khusus untuk membicarakan soal kondisi dari Lani Jaya secara politik. Hal ini yang saya sampaikan untuk saudara-saudara ketahui, dan kami tidak ada punya motif lain untuk memecah belah maksud dari perjuangan rakyat Papua Barat. Sebab di dalam perjuangan Papua Barat Merdeka ini terlalu banyak kepemimpinan. Terus setiap pemimpin dari kelompok pergerakan, dia mesti bertanggung jawab dan dia tahu apa yang dia sedang pimpin dan jalankan. Terus jangan karena dari sikap politik yang saya ambil bersama Puro Okimawenda, dan mereka datang dengan satu kesimpulan bahwa itu hanya memecah belah. Sedangkan kalau kami tanya, oke, apa yang kamu juga sedang buat dari posisi organisasi yang kamu pimpin? Sampai di mana apa yang kamu bikin? Sampai di mana kamu bisa meyakinkan internasional atau menyuarakan ini internasional dan bisa bertanggung jawab sampai di mana? Kalau kami tanya itu, apa yang kalian juga bisa berikan keterangan sama saya dengan Puro Okimawenda? Sebab kami semata-mata dikritik, kami semata-mata dinilai yang dinilai secara pihak yang memecah belah perjuangan. Ini tidak betul. Menyelamatkan Lani Jaya secara politik itu tidak ada hubungan dengan memecah belah perjuangan dari setiap kelompok yang lain. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu hanya datang dari kalian punya emosional dan rasa iri hati yang kalian lampiaskan. Nah, kalau rasa iri hati dan tidak mampu seperti apa yang kami lakukan, dan kenapa you datang dengan perasaan seperti itu? Itu membuat you sendiri akan sakit pikiran. Saya tidak punya maksud dengan Puro untuk membuat kamu sakit pikiran atau sakit hati. Kami tidak maksud ke situ. Tapi kenapa kamu mesti jadikan itu sebagai satu pikiran, sakit pikiran dan sakit hati dan iri hati? Fikir yang baik, saudara-saudara, pemimpin dari kelompok-kelompok yang sedang aktif baik di tanah air atau di luar negeri, fikir yang baik. Yang penting di sini kalian juga mesti benarkan apa yang kalian sedang perjuangkan. Kalian punya visi itu mesti benarkan. Jangan visi hanya dimunculkan lewat sosial media. Rame-rame di sosial media. Siapa yang mau lihat apa yang di sosial media? Setiap orang kalau lihat segala sesuatu yang keluar di sosial media itu hanya dianggap sebagai propaganda. Kehadiran saya di Forum Emret itu bukan propaganda. Kami hadapi internasional. Dan lewat channel internasional mereka publisir kami punya pernyataan, dan ini bukan propaganda, saudara-saudara. Terus kami bukan mencari kehormatan dari seluruh rakyat Papua, tidak, tapi kami mau membuat apa yang kami bisa buat untuk membenarkan hak politik dari rakyat Papua Barat yang benar-benar kontra politik. Itu perhatian saya dan pengabdian saya selama sebagai politik pengungsi di luar negeri dan berbasis di negeri Belanda. Saya dan Puro Okimawenda selalu terbuka untuk setiap rakyat yang sama visi, sama ideologi dengan sikap kami berdua, selalu berhubungan dengan kami. Kami tidak akan menolak setiap para pejuang yang sama ideologi dengan saya dan Puro Okimawenda untuk membenarkan proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971 yang dideklarasikan oleh Syed Jafet Rumkorem dan senior-senior